9 rahasia mindset ibu rapi. Beberes rumah ala Jepang jadi bersih, rapi, nyaman. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih, dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Melihat tumpukan cucian yang sudah setinggi menara Eiffel, ditambah mainan anak yang berceceran seperti ranjau darat, pasti membuat tensi darah ibu naik turun setiap pagi. Padahal fenomena sekarang banyak sekali konten estetik rumah minimalis yang bikin kita batin, kenapa rumah mereka bisa sepi? Barang sedangkan rumah kita penuh sesak seperti pasar kaget. Tahukah ibu kalau menurut sebuah ulasan tentang tata ruang di Jepang, kunci utama rumah bersih itu bukan pada seberapa rajin kita menyikat lantai, melainkan pada pengaturan pola pikir yang benar sebelum mulai memegang sapu. Penting sekali kita membahas ini, karena kalau mental kita belum siap, sehebat apapun alat pembersih yang dibeli di toko daring, rumah akan kembali berantakan hanya dalam hitungan jam. Mari kita bongkar 9 rahasia mindset ibu rapi agar beberes rumah tidak lagi terasa seperti hukuman kerja paksa yang tidak ada ujungnya. Rahasia pertama yang paling mendasar adalah prinsip melepaskan barang yang sudah tidak memberikan percikan kebahagiaan atau disebut dengan konsep joy dalam metode beberes Jepang. Ibu harus tega membuang daster yang sudah bolong di ketiak atau kotak, bekal yang tutupnya entah hilang kemana. Karena menyimpan barang rusak hanya akan menyumbat aliran energi positif di rumah. Bayangkan saja kalau lemari ibu penuh dengan baju yang ukurannya sudah tidak muat sejak zaman sebelum menikah. Itu namanya menyiksa diri sendiri setiap kali mau berpakaian. Contoh logisnya adalah ketika kita memberikan ruang untuk hal baru, maka pikiran kita juga akan merasa lebih ringan karena tidak lagi terbebani oleh bayang-bayang barang masa lalu yang sebenarnya cuma jadi sarang debu. Poin kedua adalah menetapkan tempat tetap untuk setiap barang agar tidak ada lagi drama mencari kunci motor atau gunting kuku sampai harus membongkar seluruh isi laci. Ibu harus menanamkan pola pikir bahwa setiap benda di rumah itu punya alamat rumahnya, masing-masing layaknya kita yang butuh tempat tidur untuk pulang. Jangan biarkan remote televisi, jalan-jalan ke dapur, atau sisir rambut berakhir di atas kulkas, karena kebiasaan menaruh barang sembarangan adalah bibit utama kekacauan rumah tangga. Kalau semua sudah punya tempatnya, ibu tinggal mengembalikan benda tersebut tanpa perlu berpikir keras sehingga proses merapikan rumah bisa selesai dalam waktu yang sangat singkat. Rahasia ketiga adalah melakukan beberes rumah berdasarkan kategori barang dan bukan berdasarkan urutan ruangan yang seringkali malah bikin kita makin bingung. Misalnya, hari ini ibu fokus pada kategori pakaian saja. Maka kumpulkan semua baju dari seluruh penjuru rumah ke satu titik untuk dipilah mana yang masih layak pakai. Pola pikir ini sangat efektif karena membuat kita sadar betapa banyaknya barang sejenis yang kita miliki tanpa sengaja, padahal sebenarnya tidak butuh-butuh amat. Contohnya seringkali kita kaget ternyata punya koleksi jilbab warna coklat sampai 10 lembar hanya karena kita lupa pernah membelinya di bulan lalu. Poin keempat yang sangat penting adalah menghargai barang yang kita miliki dengan cara merawatnya seolah-olah benda itu memiliki perasaan atau jiwa. Di Jepang, ada kepercayaan bahwa barang yang dirawat dengan baik akan memberikan timbal balik berupa kenyamanan dan ketenangan bagi penghuni rumah tersebut. Jadi jangan lagi membanting panci saat kesal atau menumpuk piring kotor sampai berhari-hari karena itu menunjukkan kita tidak menghargai rezeki yang ada di depan mata. Saat ibu mengelap meja dengan penuh kasih sayang, suasana hati ibu pasti akan jauh lebih tenang dibandingkan melakukannya sambil ngomel tidak jelas ke arah tembok. Rahasia kelima adalah berhenti membeli barang hanya karena tergiur diskon
atau ikut-ikutan tren yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan nyata keluarga ibu. Ibu harus punya filter mental yang kuat agar tidak mudah keracunan promosi harga coret di aplikasi belanja karena barang murah tetaplah sampah kalau akhirnya hanya memenuhi gudang. Biasakan bertanya pada diri sendiri, apakah benda ini benar-benar akan memudahkan hidup ibu atau malah menambah beban kerja baru saat harus membersihkannya nanti. Fokuslah pada kualitas bukan kuantitas agar rumah tetap terasa lega dan mata tidak sakit melihat pemandangan barang yang tumpang tindih tidak karuan. Selanjutnya poin ke-6 adalah melibatkan seluruh anggota keluarga dalam menjaga kerapian rumah agar ibu tidak merasa menjadi satu-satunya pejuang kebersihan di istana sendiri. Ibu bukan pembantu di rumah sendiri melainkan manajer operasional yang berhak memberikan tugas kepada suami dan anak-anak untuk bertanggung jawab pada barang mereka. Tanamkan pola pikir bahwa rumah ini milik bersama, sehingga kenyamanannya adalah tanggung jawab bersama. Bukan cuma beban pundak ibu seorang diri. Mulailah dengan hal kecil, seperti membiasakan anak menaruh piring kotor ke wastafel, atau meminta suami menaruh handuk basah pada tempat jemuran yang semestinya. Ketujuh adalah rahasia untuk selalu menyelesaikan proses beberes sampai tuntas dalam satu waktu, agar tidak ada lagi istilah mencicil yang ujung-ujungnya malah malas. Pola pikir setengah-setengah hanya akan menciptakan siklus berantakan yang abadi karena ibu tidak pernah benar-benar merasakan kepuasan melihat hasil akhirnya secara utuh. Lakukan 1 kali gebrakan besar dalam sehari sampai rumah benar-benar bersih, rapi, nyaman, agar ibu punya motivasi kuat untuk menjaganya tetap seperti itu. Memang capeknya luar biasa di awal, tapi kepuasan saat melihat lantai mengkilap tanpa ada satupun helai rambut adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Poin ke-8 adalah memanfaatkan waktu luang yang singkat untuk melakukan perawatan kecil agar kotoran tidak menumpuk menjadi kerak yang sulit dihilangkan. Misalnya sambil menunggu air mendidih, ibu bisa mengelap kompor atau merapikan rak bumbu yang mulai bergeser dari posisinya semula. Kebiasaan kecil ini akan sangat membantu meringankan pekerjaan mingguan ibu sehingga akhir pekan bisa benar-benar digunakan untuk istirahat atau jalan-jalan. Ibu tidak perlu menjadi robot yang bekerja 24 jam. Cukup menjadi pribadi yang sigap melihat ketidakteraturan kecil sebelum berubah menjadi kekacauan besar. Kesimpulan dari semua rahasia ini adalah bahwa kerapian rumah berawal dari kerapian pikiran dan kedisiplinan hati kita sebagai pengaturnya. Memang terkadang kita merasa gagal jadi ibu kalau rumah masih saja berantakan, padahal sudah berusaha mati-matian setiap hari tanpa henti. Namun jangan terlalu keras pada diri sendiri, karena rumah yang sempurna hanya ada di brosur perumahan. Sedangkan rumah kita adalah tempat hidup yang penuh dengan dinamika. Tetaplah optimis bahwa setiap langkah kecil yang ibu lakukan untuk merapikan rumah adalah bentuk cinta paling nyata untuk kebahagiaan keluarga tercinta. Mari kita bangun semangat baru untuk menciptakan surga kecil yang rapi dan nyaman demi kesehatan mental kita semua di masa depan. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.